Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Asamara Hadi dengan nomor keanggotaan APIK 2120103515. Nah, saya dalam hal ini akan menerangkan bagaimana penggunaan perancah atau scaffolding. Ini prosedur keselamatan yang harus pekerja ikuti. Di Amerika Serikat, dari 359 pekerja konstruksi yang tewas akibat jatuh dari ketinggian setiap tahunnya, sekitar 16% berhubungan dengan perancah scaffolding. Selain jatuh dari ketinggian, kecelakaan kerja dalam penggunaan perancah juga diakibatkan lemahnya papan lantai kerja yang tertimpa jatuhan benda dari atas. Occupational Safety and Health Administration. Pada dasarnya, keselamatan menggunakan perancah atau scaffolding bermula pada apakah perancah itu aman atau tidak digunakan untuk bekerja. Pasalnya, perancah dapat menjadi potensi bahaya besar jika tidak dipasang oleh pekerja yang ahli dan diperiksa dengan benar sebelum digunakan. Perancah atau scaffolding adalah bangunan peralatan platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Sumbernya adalah Permenaker Trans Nomor Peraturan 001/1980. Perancah dapat membahayakan pekerja ketika mereka bekerja di atas atau di bawah perancah dan ketika mereka naik atau turun dari perancah. Pekerja di atas perancah memiliki potensi jatuh dari ketinggian dan pekerja yang melakukan aktivitas di bawah dapat tertimpa perancah atau material perancah. Berikut beberapa potensi bahaya dalam menggunakan scaffolding. Runtuhnya seluruh atau sebagian unit scaffolding akibat kegagalan komponen atau beban berlebih yang mengakibatkan pekerja terjatuh atau terperosok. Jatuh dari ketinggian akibat lemahnya papan lantai kerja. Tertimpa benda-benda jatuh dari perancah dan melukai pekerja yang berada di bawah. Terpleset dan terjatuh akibat lantai kerja yang kotor dan licin, tersengat aliran listrik. Oleh karena itu, scaffolding harus dipasang oleh pekerja yang ahli di bawah pengawasan orang yang kompeten. Dan scaffolding telah diperiksa dengan benar sebelum digunakan. Scaffolding sesuai dengan dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan berisiko tinggi saat bekerja di ketinggian. Scaffolding harus terbuat dari material khusus yang diizinkan. Pencegahan bahaya jatuh harus dilakukan terhadap pekerja yang berada di atas perancah atau scaffolding, termasuk pencegahan terhadap benda-benda yang jatuh. Selanjutnya adalah bagaimana cara memilih scaffolding atau perancah yang tepat. Dalam hal ini, pimpinan atau pengawas bertanggung jawab untuk memutuskan jenis perancah yang akan digunakan. Perancah tersedia dalam berbagai jenis yang dirancang untuk tujuan tertentu. Dengan mengetahui tujuan penggunaan perancah, ini membantu Anda dalam menentukan jenis perancah yang tepat. Begitu jenis perancah sudah ditentukan, perancah harus dipasang sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya dan peraturan yang berlaku. Berikut beberapa jenis perancah yang paling banyak digunakan dalam membantu pekerjaan konstruksi. Supported scaffolding, sebuah platform yang disusun dari bawah ke atas menggunakan tiang sebagai penyangga dan tersedia lantai kerja yang kokoh untuk pekerjaan melakukan pekerjaannya. Biasanya perancah ini berbentuk frame atau rangka. Untuk penggunaan jenis perancah ini diperlukan fondasi yang kuat sebagai pijakan utamanya. Yang kedua, suspended scaffolding. Platform yang terdiri dari angkor pengaman, tali atau kabel pengantung yang kuat dan sangkur gantung dengan lantai papan yang dilengkapi pagar pengaman, serta tidak memiliki penyangga dari bawah. Suspended scaffolding yang digerakkan dari mesin harus menggunakan kabel baja. Perancah ini sering digunakan ketika tidak memungkinkan untuk membangun perancah di atas tanah atau sesuatu keadaan di mana membangun perancah dari dasar dinilai tidak praktis. Suspended scaffolding biasanya digunakan oleh petugas pembersih jendela pada gedung-gedung tinggi atau petugas perbaikan bagian luar gedung-gedung tinggi. Yang ketiga, aerial lifts. Perancah jenis ini sering digunakan di mana pekerja harus mengakses sejumlah tingkat untuk pekerja konstruksi. Yang keempat, mobil scaffolding. Mobil scaffolding adalah sebuah platform yang cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berpindah-pindah dan hanya digunakan pada permukaan rata dan datar.
Yang kelima, ladder scaffolding. Perancah tangga atau ladder scaffolding adalah suatu perancah yang menggunakan tangga sebagai tiang penyangga peralatannya. Hanya boleh digunakan untuk pekerjaan ringan. Yang keenam, bedwench chair. Perancah kursi gantung adalah suatu perancah yang berbentuk tempat duduk yang digantung dengan kabel atau tambang, hanya boleh digunakan sebagai perancah dalam pengecualian, yaitu apabila pekerjaan tidak dapat dilakukan secara aman dengan menggunakan alat-alat lainnya. Yang ketujuh adalah ladder jack scaffolding, perancah dongkrak tangga. Ladder jack scaffolding adalah suatu perancah yang peralatannya menggunakan dongkrak untuk menaikkan dan menurunkan dan dipasang pada tangga. Tidak diperuntukkan untuk pekerja pada permukaan yang tinggi. Yang kedelapan, window jack scaffolding. Perancah tupang jendela atau window jack scaffolding ialah suatu perancah yang peralatannya dipasang pada balok tumpuk yang ditempatkan menjulur dari jendela terbuka. Hanya boleh digunakan untuk pekerjaan ringan dalam jangka waktu pendek dan hanya untuk melalui jendela terbuka di mana perancah jenis tersebut ditempatkan. Yang kesembilan adalah trestle scaffolding. Perancah kuda-kuda atau trestle scaffolding adalah suatu perancah yang disangga oleh kuda-kuda, hanya boleh digunakan sewaktu bekerja pada permukaan rendah dan jangka waktu pendek. Yang ke-10 adalah jib scaffolding. Perancah tupang sudut outrigger cantilever atau perancah tupang siku hanya boleh digunakan untuk tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, dan tukang lain yang sejenis yang dilarang menggunakan panggung perancah atau keperluan menempatkan sejumlah bahan-bahan. Yang ke-11, steel scaffolding. Perancah baja adalah suatu perancah yang menggunakan material baja sebagai tiang penyangga peralatan untuk peralatannya atau komponennya. Perancah jenis ini sangat mudah didirikan dan dibongkar. Perancah baja memiliki kekuatan dan daya tahan lebih besar serta ketahanan api yang lebih tinggi. Yang ke-12 adalah bambu scaffolding, perancah kayu. Ada suatu perancah yang menggunakan kayu atau bambu sebagai tiang penyangga peralatannya. Perancah ini sulit digunakan ulang, tidak kuat dan mudah patah. Perancah harus dipasang, diubah, dibongkar oleh pekerja yang ahli di bawah pengawasan langsung oleh orang yang berkompeten. Pengawas harus memastikan perancah yang digunakan oleh pekerja sudah benar-benar aman. Panduan berikut akan saya jelaskan adalah panduan keselamatan menggunakan scaffolding. Menurut OSH, diperkirakan sekitar 2,3 juta pekerja konstruksi melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perancah. Dengan begitu, banyak juga pekerja yang berpotensi mengalami sejumlah bahaya terkait dengan perancah seperti terjatuh, tertimpa jatuhan benda, atau tersengat aliran listrik. Beberapa aspek pada perancah yang harus diperiksa antara lain, banyak aspek yang harus diperiksa untuk memastikan perancah aman sebelum digunakan. Setiap jenis perancah yang digunakan harus diperiksa terlebih dahulu oleh ahli atau petugas perancah atau scaffolder. Aspek-aspek yang harus diperhatikan yaitu adalah yang pertama, pastikan izin kerja sudah lengkap. Biasanya mencakup Job Safety Analysis JSA, sertifikat scaffolder, dan izin pembuatan perancah. Yang kedua, periksa material yang digunakan untuk komponen dan perlengkapan perancah dan pastikan dalam keadaan baik, tidak rusak atau cacat. Harus terbuat dari material khusus yang diizinkan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan visual pada semua bagian dari perancah, diantaranya bagian fondasi, rangka, lantai kerja, jalan masuk ke lantai kerja, dan bagian paling atas dari bangunan. Pastikan tidak berkarat, rusak, cacat, melengkung, atau bengkok, atau bagian terdepan tidak layak. Yang keempat, periksa kestabilan bangunan perancah. Yang kelima, periksa semua pengunci dan klem berfungsi baik. Pastikan area untuk penempatan ancor pada full body harness minimum setinggi pinggang. Pastikan semua risiko jatuh sudah dikendalikan, misalnya dengan memasang raling-raling yang diperlukan. Pastikan perancah sudah diberi pengaman atau alat pengaman yang diperlukan. Selanjutnya, bila perancah sudah dipastikan aman, pasang scafek hijau di dekat akses tangga perancah. Jenis-jenis scaftek untuk perancah, tanda hijau berarti aman, tanda kuning aman dengan syarat perlu tambahan alat pengaman lainnya, tanda merah tidak aman, perancah tidak boleh digunakan. Poin penting, pemeriksaan pada perancah harus dilakukan sebelum pemasangan, sebelum penggunaan awal, setiap minggu saat sedang didirikan, sebelum digunakan, setelah terpapar cuaca buruk, dan setelah terjadi modifikasi. Syarat-syarat keamanan perancah.
Berikut syarat-syarat umum keamanan perancah, diantaranya: 1. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat. Yang kedua, lantai perancah harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Jalan-jalan sempit, jalan-jalan landasan runway harus terbuat dari bahan dan konstruksi yang kuat, tidak rusak, dan aman untuk tujuan pemakaiannya. Yang keempat, perancah sudah dinyatakan aman terpasang SCAF tag hijau. Yang kelima, sudah dilakukan pemeriksaan awal, berkala, dan pemeriksaan khusus. Yang keenam, perancah harus dipasang jaringan pengaman safety net apabila tingginya lebih dari 5 meter dan harus dipasang perisai pengaman protective seal untuk melindungi kejatuhan material. Yang ketujuh, perancah diletakkan pada pondasi yang kuat dan rata. Permukaan perancah harus mampu menahan berat perancah dan berbagai beban yang diletakkan di atasnya. Pekerja bisa memberikan pendukung tambahan bila diperlukan. Yang kedelapan, jangan menggunakan kotak, drum, batu bata, atau balok beton sebagai pendukung tambahan perancah. Kondisi tanah atau dudukan rata dan pendukung tambahan mampu mendukung beban 4 kali lipat. Yang ke-10, perancah harus stabil dan mampu menahan beban yang diletakkan di atasnya. Yang ke-11, lantai kerja, tangga naik, lantai dasar, dan rangka perancah harus dalam keadaan bersih dari minyak, dari gemuk, dari lumpur, dan bahan lainnya yang bisa membahayakan pekerja. Yang ke-12, pekerja operator perancah scaffolder harus menggunakan APD yang disyaratkan, termasuk perlengkapan pelindung jatuh. Yang ke-13, lebar perancah dan lantai kerja harus cukup untuk bekerja dan meletakkan bahan-bahan. Yang ke-14, pastikan perancah sudah terpasang two board cross bracing pada semua tingkatan perancah dan pastikan semua komponen aman. Yang ke-15, bila bekerja dekat aliran listrik, jarak aman perancah adalah 4,5 meter horizontal dan 6 meter vertikal. Berikutnya saya akan menjelaskan saat menggunakan perancah. Yang pertama, pastikan pekerja sudah mendapat pelatihan dan mengenai penggunaan perancah yang tepat dan mengendalikan bahaya saat bekerja di atas perancah. Penggunaan alat pelindung jatuh dan apa yang harus dilakukan apabila ada perubahan pada tempat kerja atau jenis perancah. Yang kedua, scaffolder atau pengawas pemeriksa dan memastikan perancah dalam kondisi aman sebelum digunakan. Yang ketiga, lantai kerja, bagian dek, dan pagar pengaman sudah terpasang dalam kondisi aman. Yang keempat, gunakan alat bantu untuk memindahkan material dari bawah ke atas. Yang kelima, gunakan tangga yang sudah terpasang kuat dan kokoh untuk naik dan turun perancah. Yang keenam, gunakan alat pelindung diri APD seperti helm, sepatu keselamatan, dan full body harness. Yang ketujuh, perhatikan rekan kerja yang bekerja di atas atau di bawah Anda setiap saat. Jika Anda melihat ada hal yang tidak sesuai prosedur atau ketidaknormalan pada perancah, hentikan pekerjaan Anda dan laporkan kepada atasan. Yang ke-8, periksa seluruh komponen alat pelindung jatuh yang digunakan mencakup harness, webbing, D-ring, bangkel, lanyard, dan lifeline. Jangan membawa barang berlebihan saat memiliki perancah. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai scaffolding atau perancah dan cara menggunakannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.